Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 batch 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, mahasiswa PPG Fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 250111113 Pada hari ini, Jumat 30 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Sunan Giri, Beranang Lekok, Pasuruan, Jawa Timur. Kelas 10 MA dengan materi pemulasaraan jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ta'ala ya kalimatillah. Kita kirim Fatihah dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita di hari ini dan selanjutnya mendapatkan berkah dari Allah bi syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wa salafus sholih wa bi barakatil Fatihah. Saya minta teman-teman baca surat Al-Fil terlebih dahulu bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Terima kasih. Saya absen dulu ya. Fadlillah, Hadir. Lukman Hakim, Muhammad Sabidi, M. Saifur Rijal, Muhammad Kiki, Muhammad Dawamul Khairi, Muhammad Fajar Jauhari, Jaunri maksudnya, Muhammad Yudis, Randy Aprilio, Muhammad Sadewo, Ad-Dahiratun Nafisa, Ihdina Fina Amar. Hari ini kita akan coba untuk tajhizul mayyit atau pemulasaraan jenazah. Kira-kira teman-teman apakah ada yang pernah mengikuti atau bahkan terlibat langsung merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, atau bahkan melihat, menyaksikan orang dalam kubur untuk dikuburkan. Kira-kira ada? Yang waktu itu kira-kira yang jenazahnya perempuan atau laki-laki?
laki-laki. Nah, ini teman kita pernah ikut melihat memandikan jenazah. Ada lagi yang lain mungkin? Nggih, Rijal? Saya pernah menyaksikan mensolati jenazah Mensolati jenazah. Nggih. Di musola atau masjid, Rijal? di musola. Di musola ya. Jadi memang mau sholat di musola atau di masjid sama saja. Ada lagi yang mungkin pengalaman yang lain? Ya. Saya pernah mengikuti pengumpulan jenazah. Oh, pengumuman jenazah. Oke, waktu itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Ada yang lain? Jadi apa yang pernah teman-teman kita saksikan adalah sebuah keharusan, memang itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk merawat dan menyelesaikan sampai tuntas, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan dengan selayaknya orang muslim. Hari ini kita akan membahas, memperjelas, atau bahkan kita akan nantinya berdiskusi dan mempraktekkan bagaimana kiranya kita merawat mayit dari 4 hal yang telah saya sampaikan tadi. Jadi tujuannya adalah seandainya terjadi sesuatu yang mendesak, dalam hal ini biasa merawat mayit, kok ternyata tidak ada saat itu. Adanya kalian-kalian ini di rumah. Paling tidak kita tahu proses memandikannya harus bagaimana, mengkafaninya harus bagaimana, kemudian sholatnya seperti apa. Saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, menjelaskan pengertian dan hukum pengurusan jenazah dalam Islam. Menguraikan tahapan pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Menganalisis permasalahan yang nyata terkait pengurusan jenazah di masyarakat, menyajikan solusi dan simulasi pengurusan jenazah secara cepat, dan yang terakhir menunjukkan sikap empati, tanggung jawab, dan gotong royong. Berikut manfaat mempelajari materi pemulasaraan jenazah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan jenazah, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, menjalankan perintah agama. Pemulasaran jenazah merupakan fardu kifayah, sehingga mempelajarinya membantu umat Islam melaksanakan kewajiban agama dengan benar-benar sesuai syariat. Yang kedua, manfaatnya adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial. Peserta didik dilatih untuk peduli, empati, dan siap membantu masyarakat saat ada anggota yang meninggal dunia. Yang ketiga, membekali keterampilan praktis. Materi ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang nyata yang dapat langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghormati dan memuliakan jenazah. Siswa memahami cara memperlakukan jenazah dengan hormat, sopan, dan sesuai tuntunan Islam. Yang kelima, menguatkan keimanan dan kesadaran akan kematian. Pembelajaran ini mengingatkan bahwa setiap manusia akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan meninggal. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, maka tidak akan bisa maju dan tidak akan bisa mundur. Kalau sudah meninggal dunia pada hari Senin, maka pasti hari Senin. Yang keenam, mempelajari ilmu keagamaan yang benar. Ilmu pemulasaran jenazah membantu mencegah kesalahan dan praktek yang tidak sesuai dengan ajaran syariat di masyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh, membentuk karakter religius. Melalui materi ini, siswa dilatih untuk bersikap ikhlas, sabar, gotong royong, dan bertanggung jawab. Kira-kira itu tujuannya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video sebuah kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya minta semuanya untuk memperhatikan. Siang hari ini, warga desa dikagetkan dengan pengumuman.
Berita duka yang disiarkan di musola. Warga keluar rumah untuk memastikan berita yang baru saja didengar. Seolah mereka tidak percaya dengan pengumuman yang baru saja disiarkan. Pak Budi, nama yang disebut dalam berita itu beliau kemarin masih aktif mengikuti kegiatan pengajian di musola. Di rumah duka nampak istri dan anak yang sedang menangis. Di luar rumah nampak Pak RT sedang sibuk menelpon. Beliau sedang bingung. Karena orang yang biasa mengurus jenazah sedang di luar kota. Beliau menanyai seluruh warga, siapa yang bisa membantu mengurus jenazah. Sudah mengerti situasinya? Jadi persoalannya adalah ketika ada orang yang meninggal, ternyata yang biasa menyolati mayit, merawat mayit, sedang keluar kota. Selanjutnya saya bentuk teman-teman untuk menjadi beberapa kelompok. Dalam hal ini kita bagi jadi 4 kelompok dengan 4 tugas yang berbeda. Kelompok pertama Fadlillah, yang kedua Lukman Hakim, Indana Zulfa, Wazatul Jannah, Siti Mu'arrafah. Ini nanti membahas tentang memandikan mayit. Kemudian kelompok kedua M. Syariful Lizal, Randy Aprilio, Muhammad Yudis, Adzahiratun Nafisah, dan Robiatul Adawiyah untuk kelompok yang kedua. Nanti bagian mengkafani mayit. Kemudian kelompok yang ketiga, Muhammad Sabidi, Muhammad Fajar Jaunuri, Muhammad Dawamul Khairi, Mariatul Kifiyah, dan Nandita Indar Auliana. Nanti bagian mensolati mayit. Jadi pembahasannya seputar tentang sholat. Yang terakhir kelompok keempat, Sadewo, M. Kiki, Ihdina Fina Amartana. Yang keempat Nur Istiqomah, yang kelima Salsabila. Nanti bagian persoalan berkaitan dengan mengubur mayit. Silakan dalam kelompok-kelompok yang sudah saya bagi untuk memulai pembahasannya. Kelompok 1 memandikan jenazah. Yang kedua mengkafani. Yang ketiga mensolati mayit. Yang terakhir Mbak Indana, Mbak Mata, silakan. Satu kelompok saya bagikan satu materi, dibaca sama-sama. Kelompok 3, kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan tentang seputar memandikan? Pernah tahu airnya bagaimana? Harus dijeding atau bak? Gimana? Pakai selang langsung atau pakai langsung kanting? Kenapa kalau pakai selang kan enak gitu? Langsung biar gitu. Dijaga kan, nanti bagian lubang hidung jangan sampai kemasukan air. Itu poinnya kan. Tapi sebelum meratakan air harus membersihkan mayit dulu. Jadi mayit harus dibersihkan kayak orang mandi dulu. Kupingnya, telinganya, hidungnya, kemudian sikat gigi juga, ya kan, terus kaki, kuku yang kotor semuanya. Setelah bersih baru dimandikan. Jadi bahasa memandikan itu menyampaikan air ke sekujur tubuh satu kali. Setelah bersih baru Islam selesai. Ya, coba nanti ini. Ada bagian apa Mbak tadi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pokok sholawat gitu ya. Wajibnya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti bisa panggil saya kalau persoalan tentang mengkubur mayit kan. Ini tidak disunatkan, bahkan ya bukan diharamkan, tapi makruh kalau ikut ke kuburan. Kenapa? Karena pada umumnya perempuan akan tidak tahan, akan menangis. Daripada ribut di kuburan, mending
di rumah saja nangisnya gitu kan. Jadi yang ikut laki-laki. Dari diskusi sesama kelompok, apa ada kesulitan? Ya, silakan. Kalau semisal jenazahnya itu mati dalam keadaan kecelakaan dan tubuhnya itu udah utuh, gimana cara mandikannya? Ya, jadi ini persoalan yang mungkin di luar konteks, tapi sangat penting untuk dipahami. Ketika tubuh mayit itu berserakan, maka sudah tidak ada bahasa memandikan lagi. Jadi bahkan memandikan haram. Dikhawatirkan tubuh makin berceceran. Jadi bagaimana tindakannya? Harus ada bungkus plastik. Kemudian dikafani ala kadarnya. Kalau bisa dibentuk, ya dibentuk. Kalau tidak. Jadi memandikan sudah tidak bisa dilakukan, bahkan tidak boleh. Terus sholat, karena mandi tidak jadi mandi. Sholat juga tidak usah sholat. Artinya tinggal dua. Mengkafani, menguburkan, hanya dua saja. Itu kalau yang terjadi. Bahkan ada hukum haram. Bisa dipahami di situ? Ya. Tidak boleh dimandikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok Saya, lain? Pak. Oh ya, silakan. Kalau misalkan jenazahnya ini dalam keadaan haid atau nifas, gimana cara mensucikannya? Ya. Jadi persoalan dari sebuah memandikan pelaksanaan memandikan mayit itu prinsipnya adalah harus bersih dulu. Kalau ada kotoran, dibuang kotorannya dulu. Kalau ada head, dibersihkan headnya. Kalau ternyata masih ada yang keluar, itu harus disumpal. Bahkan kalau perlu diisolasi. Bahkan sebagian kejadian kan ada soft tag dipasang di situ. Orang nggak bisa berhenti, terus dipasang kayak pakai tato juga. Seperti contohnya kalau tidak sempat jahit kan, itu kan harus dijahit. Kalau sobek kan jahit itu, ya kan? Jadi harus dihentikan segala jenis cairan yang keluar. Makanya beberapa kejadian kan di lubang-lubang kan harus dikasih kapas. Itu menghindari takut ada cairan meleleh, ya kan? Jadi harus disumpal. Paham? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Mengapa sholat jenazah tidak disertai ruku, sujud, dan duduk seperti sholat umumnya? Ya, bagus sekali. Jadi memang dalam materi kita itu melihat praktek sholat tapi bentuknya berbeda, ya kan? Kalau sholat pada umumnya itu kita menyembah Allah. Bahasa menyembah dalam Islam berarti ada ruku dan sujud. Sedangkan persoalan sholat dalam sholat mayit itu bukan menyembah, tapi sholat dengan artian mendoakan. Nah, jadi kita tidak perlu sujud sama mayit karena doa. Ya, memang namanya sholat, sama-sama sholat, tapi sholat jenazah hanya berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Persoalannya di situ. Karena ketika nyolati mayit kita mendoakan, bukan menyembah. Kalau sholat 5 waktu kita itu menyembah. Di situ berbeda. Ya. Saya cukupkan sampai di sini untuk kesempatan diskusi bersama kelompok. Selanjutnya kita mengadakan presentasi. Setiap kelompok mengutus satu orang untuk mempresentasikan apa yang sudah dibahas tadi dalam kelompoknya masing-masing. Saya cukupkan sampai di sini untuk diskusi setiap kelompok, dan selanjutnya saya persilakan setiap kelompok bersama semua anggota kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah saya kasih kesempatan tadi. Silakan. Kita langsung kelompok 1 berurutan atau bagaimana? Kelompok 1 saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang dan hukum memandikan jenazah. Loh. Iya.
Satu, syarat yang memandikan jenazah sejenis laki-laki untuk laki-laki dan sebaliknya, kecuali mahram atau suami istri. Amanah menjaga aurat. Langkah memandikan, menutupi aurat jenazah. 2. Membersihkan najis dari tubuh. 3. Mengusap perut perlahan. 4. Mewudukkan jenazah. Dari yang saya presentasikan tadi, apakah ada yang mau bertanya? Siapa namanya? Muhammad Fajar Ilmuri. Nih, Silakan mau bertanya apa? Bagaimana lokasi yang tepat sebagai tempat memandikan mayit? Lokasi terang di luar ruangan dan tertutup dengan satir dari pandangan orang yang tidak terlibat memandikan. Sudah cukup? Puas? ada lagi? Silakan duduk. Yang lain? Jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya tentang mengafani jenazah. Pengertian mengafani jenazah. Mengafani jenazah adalah membungkus dan menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan yang suci sesuai ketentuan syariat Islam. Hukum mengafani jenazah itu wajib kifayah. Wajib kifayah itu kewajiban yang gugur apabila telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin dan mempraktekkan mengafani jenazah yang laki-laki. Setelah saya praktek sudah selesai, apakah ada yang mau bertanya? Ya, dari kelompok berapa? Apa pertanyaannya? Silakan. Apa perbedaan model kafan antara laki-laki dan perempuan? Kalau laki-laki itu 5 kafan, yang pertama berbentuk sorban, yang kedua berbentuk jubah, yang ketiga 3 lapis berbungkus sekujur tubuh.
Kalau yang perempuan 5 kafan. Yang pertama jilbab, yang kedua jubah, yang ketiga sarung, yang keempat 2 kafan menutupi sekujur tubuh. Apakah jawabannya sudah puas? Ada yang mau bertanya lagi? Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah muslim yang telah meninggal dunia. Dilaksanakan tanpa ruku, sujud, dan duduk serta bertujuan memohonkan ampunan dan rahmat Allah. Hukum mensolati jenazah yaitu wajib kifayah. Kewajiban yang gugur apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslim. Yang kami presentasikan, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Ya, dari kelompok berapa? 2. Apakah ada perbedaan posisi berdiri imam antara mayit laki-laki dan perempuan? Kalau mayit laki-laki, imam berdiri lurus leher mayit atau kepala mayit di kanan. Kalau mayit perempuan, imam berdiri lurus perut atau kepala mayit di kiri imam. Sudah puas dengan jawaban? Iya, berikut? puas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penguburan jenazah. Pengertian penguburan jenazah. Mengubur jenazah adalah memasukkan dan menempatkan jenazah ke dalam tanah setelah dimandikan, dikafani, dan disolati sebagai bentuk penghormatan terakhir sesuai ajaran Islam. Yang kedua, hukum mengubur jenazah. Hukum mengubur jenazah adalah wajib kifayah. Dari yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Berapa kedalaman lubang kubur yang terbaik? Setinggi orang dewasa dan lambaian tangannya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, puas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melalui beberapa proses diskusi, mulai dari diskusi itu sendiri sampai pada ada yang praktek tadi, kemudian dipresentasikan juga bagian teman-teman, ada yang bertanya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam merawat jenazah hanya 4 hal yang harus kita lakukan. Dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, lalu menguburkan. Ada beberapa kasus itu dilakukan terbalik. Saya maksud adalah pertama memandikan. Setelah memandikan langsung cepat-cepat sholat dulu. Setelah sholat baru dikafani. Jadi diloncat nomor 2 tukar dengan nomor 3. Dengan alasan apa? Ada beberapa kasus mayit itu mengeluarkan cairan yang tidak berhenti. Jadi supaya ketika sholat tetap suci, memang harus suci. Ketika sholat tidak boleh ada cairan, maka najis lagi, mandi lagi. Beberapa ustadz tuh membalik situasinya. Setelah mandikan langsung sholat. Ditutup saja begitu. Setelah sholat baru dikafani dan segera dikuburkan. Teman-teman yang saya cinta sayangi, dari kesempatan kali ini untuk akhirnya saya akan menyimpulkan dari semua materi dan apa yang sudah kita bahas, kita pelajari bersama-sama.
Mulai dari apa tadi itu, memandikan, menyolati, mengkafani atau mengkafani, menyolati, kemudian akhirnya menguburkan dengan layak. Ini adalah merupakan tugas kemanusiaan. Kita menggunakan atau melakukan hal ini bukan semerta-merta sekedar perintah dari Allah saja, tapi secara manusiawi kita harus memperlakukan manusia layaknya seperti manusia. Tidak seperti kita memperlakukan hewan yang kita tabrak di tengah jalan, kemudian kita kubur begitu saja atau kita abaikan. Ini adalah kemanusiaan. Dan Islam mengajarkan kita menjadi manusia yang seutuhnya. Memanusiakan manusia secara sempurna. Maka teman-teman dari sini saya harapkan bisa mempraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Dan satu pertanyaan dari saya, bagaimana kesan teman-teman dalam pembelajaran kali ini? Senang? Ada penambahan wawasan? Terhibur atau tidak? Dan untuk selanjutnya pertemuan kita yang minggu depan, saya minta beberapa soal ini untuk dikerjakan. Saya bagikan satu persatu. Sudah dapat semua tugasnya? Ya. Terima kasih. Untuk persiapan silakan masukkan buku pelajaran, apa yang dirapikan semua mejanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Sudah? Saya awali doanya dengan bacaan Al-Fatihah. Ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai rumah.